Khatib adalah Al-Ustaz Dr. Hermansyah LC.MA. Yang bertindak selaku imam adalah Al-Ustaz Syafi'i. Yang bertindak selaku muadzin adalah Al-Ustaz Suhali. Kepada para jamaah sekalian, mohon alat komunikasi gadget untuk di silent atau dinonaktifkan untuk kekhusyukan salat Jumat kita. Dan kepada para ayah, marilah kita mendampingi putra-putra kita untuk salat Jumat dengan tertib. Demikianlah pengumuman dari kami. Lebih kurangnya kami mohon kami itu maaf yang sebesar-besar dan seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله وصفيه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تغرنكم بالله الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta
وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan segala perintahnya, baik yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah, sehingga Allah mencintai kita. Dan kita juga berusaha menjauhi segala larangan Allah, baik dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Dan kita selalu menghiasi kehidupan kita dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal dalam hidup adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang muslim pasti menginginkan agar masuk dalam surga. Itu merupakan cita-cita orang-orang beriman. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan bahwa al-abdu la yumkin dukhuluhu al-jannah illa bitamhis, bahwa seorang hamba tidak mungkin dia masuk ke dalam surga kecuali dengan proses penyaringan. Wa hadza tamhis dari dunia. Penyaringan ini dia dalam kehidupan dunia bi arba'ati asya, dengan 4 hal. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama, at-taubah. Ketika orang kafir, tidak mungkin mereka akan masuk ke dalam surga, maka syarat pertama adalah mereka taubat dari kekufurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyan tahu kulil ladzina kafaru iyan tahu yughfar lahum ma qad salam." Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekufurannya, yughfar lahum ma qad salam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada seorang sahabat yang dulunya masih kafir, kemudian dia bertekad masuk Islam dan mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Ubsut yadaka ya Muhammad," rentangkan tangan, aku akan membaiat masuk Islam. Fabasata yaminu, maka Rasulullah SAW membentangkan tangan kanannya. Kemudian faqabada Amr yadahu, kemudian Amr bin As ini menahan tangannya. Maka Nabi SAW, "Ada apa wahai Amr?" Maka Amr mengatakan, "Aratu an astarid," aku ingin meminta syarat ya Rasulullah SAW. "Maka astarid itu apa syarat kamu?" Maka kata Amr, "An yughfarali," agar aku diampuni dosa-dosaku, karena aku seumur hidup memusuhimu. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika aku syahadat, aku berharap dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW kepada Amr bin As, "Ama alimta ya Amr, apakah kau belum tahu wahai Amr, al-Islam yahdimu ma kana qabla." Sungguh Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Islam, bisa jadi orang-orang Islam terjerumus kepada dosa-dosa besar seperti perzinahan, membunuh, korupsi, mencuri dan seterusnya. Maka mau tidak mau, ketika dia mau masuk dalam surga, dia harus taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Asarukum ayyukafir ankum sayi'atikum. Semoga Tuhanmu mengampuni dosa-dosamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Itulah adalah saringan pertama ketika orang ingin masuk surga. Adapun saringan kedua, kata Ibnu Qayyim, al-istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin dalam kehidupan kita tanpa dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita untuk banyak-banyak beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, istighfarlah kepada Tuhan kalian, karena Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Kalau sudah beristighfar, yusili sama alaikum midrara, saya akan diturunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan ditambahkan harta dan keturunan bagi kalian. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, dan diciptakan bagi kalian sungai-sungai, kebun-kebun dan sungai-sungai. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, inilah momen di mana kita mendapatkan momen tersebut, yaitu al-hasanat al-mahiyah, kebaikan-kebaikan yang menghapus segala dosa. Nabi SAW pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takutlah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, dan ikutlah perbuatan dosa kalian dengan kebaikan. Niscaya perbuatan kebaikan tersebut menghapus dosa-dosa tersebut. Bulan Ramadan banyak momen-momen kita beramal, kita dihapus dosa-dosa kita. Ketika kita saum, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian qiyamul lailnya, Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melakukan qiyamul lail, salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuskannya dosa-dosanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada ibadah-ibadah lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu salat 5 waktu. Nabi bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna idza ijtunibal kabair. Salat yang 5 waktu antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain, itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadirin, amal-amal tersebut janganlah kita sia-siakan. Buang momen bagi kita agar kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang kita lakukan. Salat 5 waktu, hendaklah kita para laki hendaklah di masjid. Nabi SAW pernah bersabda, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudrik at-takbiratul ula muhyat kutibat lahu bara'atan. Barang siapa sholat fardu 40 hari menemui imam yang takbiratul pertama, maka ditulis baginya 2 kebebasan. Kebebasan pertama, bari'un minan nar, terbebas dari api neraka. Yang kedua, bari'un minan nifaq, terbebas dari kemunafikan. 40 hari momen bagi kita di bulan Ramadan. Kita senantiasa sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh di masjid, ditambah lagi sholat duhur dan sholat asarnya. Kita usahakan full 30 hari, dan setelah 10 harinya maka kenapa kita mengejar 40 hari kita terbebas dari neraka dan terbebas dari kemunafikan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW pernah bersabda pula di dalam hadisnya, "Ara'aitum law ana nahran bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin khamsan." Tahukah kalian, seandainya di depan rumah salah seorang dari kalian ada sungai dan setiap hari dia mandi 5 kali dengan air sungai tersebut, maka quluna dzalika yubqi min darani, apa pendapatmu wahai sahabat-sahabatku, apakah masih ada tersisa kotoran dari tubuhnya? Qalu la yubqi min daranihi syai'an. Kata para sahabat, tentu tidak ada kotoran yang tersisa dari tubuhnya. Maka Nabi SAW menimpalinya, fadzalika mathalu shalawatil khams, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu, yamhullahu biha al-khataya, maka Allah menghapus dosa-dosa tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang dilakukan oleh Subhanahu wa taala, tentu selain salat-salat fardu ada pula salat-salat sunnah, salat-salat yang mengiringi dan menyempurnakan salat kita. Karena yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat-salat fardu, sehingga malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ternyata hamba-Mu ini salat fardunya kurang sempurna." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Hal lahu min tatawwu, apakah ada salat-salat sunnah yang dia lakukan?" Maka malaikat mengatakan, "Bala ya, fa akmilu bil fard," maka sempurnakanlah yang fardu itu agar lulus dengan salat-salat sunnah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disabdakan, "Man shalla isnata asyrata raka'atan," barang siapa salat 12 kali 12 rakaat fi kulli yaumin wa lailah, dalam sehari dan semalam, bunyalahu baitun fil jannah, maka dibangunkan rumah di surga. Maka Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 12 salat rawatib tersebut? Para ulama mengatakan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau digabung semuanya ada 12 rakaat. Ketika kita melakukan itu semua selama sebulan penuh, maka secara tidak langsung kita membangun 30 rumah di surga, sehingga surga kita akan semakin indah dan semakin nyaman kita tinggal di dalamnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, penyaringan yang terakhir adalah al-masaib al-mukaffirah. Al-masaib bentuk jamak dari musibah, musibah-musibah yang menimpa kehidupan kita. Al-mukaffirah itu menghapus dosa-dosa kita. Jadi dalam kehidupan seorang muslim, semua hal itu baik bagi dirinya. Kalau tertimpa hal-hal yang baik, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tertimpa hal-hal yang buruk, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menanti pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, menanti dihapus dosa-dosanya. Dalam hadis dikatakan, "Ma yusibuhul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha khatayah." Tidaklah menimpa seorang muslim dari keletihan, penyakit, kesedihan masa yang akan datang dan kesedihan masa yang telah lalu, gangguan dan gundah gulana hingga duri yang menusuk tubuhnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Makanya ketika menjenguk orang yang sakit, disunahkan pula kita mengatakan tuhurun, tuhurun, tuhurun. Insyaallah Allah membersihkan engkau dari dosa-dosa engkau, sehingga kelak engkau akan mendapati
Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada engkau karena musibah-musibah yang diderita dalam kehidupan dunia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 hal penyaringan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa masuk ke dalam surga. Tetapi kalau 4 hal tersebut tidak mencukupinya, tidak bisa membuat dia masuk surga, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyaringan di alam barzah. Penyaringan di alam barzah bisa dilakukan dengan 3 hal, bisa ditempuh dengan 3 hal, yaitu salatul ahli iman alaihi wal istighfaruhum wa syafatuhu lahum. Salatnya orang-orang beriman, salat jenazah, doa-doa mereka dan syafaat-syafaat mereka. Kemudian fitnatul qabr, fitnah di alam kubur, pertanyaan malaikat munkar wa nakir, menakutkan, menggelegar, itu menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mayuhdi ilaihi ikhwanul muslimun min hadayal a'mal. Yang ketiga adalah apa yang dihadiahkan oleh saudara-saudaranya kaum muslimin dari amal-amal solehnya, sedekahnya, istighfarnya, doanya dari saudara-saudara kita yang masih hidup kepada orang-orang yang telah wafat. Maka bersedekahlah kita kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita agar di alam kuburnya semakin Allah kurangkan dosa-dosanya sehingga dia berhak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat bagi khatib pribadi dan bagi hadirin sekalian. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa dan kelak masuk ke dalam surga Firdaus, surga yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah, inna Allah amarakum wa sanabi. Inna Allah amarakum bi amri ibadah wa sana bi malaikatin musabbihati bi qudsih wa lam yazal qailan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warḍallahu an sadatina Abi Bakrin, Umar, Uthman wa Ali wa li sahabati ajmain wa li tabi'in wa tabi'ihim bis-salimin wa lana ma bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa sallit 'alaina man la yarhamuna wa la yarhamuk. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al hufratan min barin nirar. Allahumma anqilhum min dhiqil luhud ila jannatil khulud fi sidrin makhdud wa qalhin manbud wa dhillin mamdud ya ghafur ya wadud. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka al jannata wa na'ima wa ma qaraba ilayhi min qawli wa amal wa na'udzubika minan nari wa jahimiha wa ma qaraba ilayha min qawli wa amal.
اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اهلك الكفرة من اليهود الغاصبين والنصارى الظالمين ومن على شاكلتهم إلى كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم نصرا عزيزا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الأكبر. أقيموا الصلاة.